Berarti ketika Yesus dibunuh melanggar firman Tuhan. Dengan demikian agama Kristen berdiri dari hasil pelanggaran terhadap firman Tuhan. Begitu Cak Ayu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ya Paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus? Jangan kau membunuh. Dengan kata lain, jangan kau menjadi pengikut agama Kristen. Paham sampai situ? Selesaikan itu dulu. Jangan Anda ngutik-ngutik terjemahan-terjemahan Al-Quran lagi. Itu ilmu hanya untuk orang berakal. Al-Quran itu bukan untuk ente. Jadi sekali lagi saya katakan, tolong tanggapi. Agama Kristen itu adalah agama yang berdiri dari hasil pembunuhan. Tanpa pembunuhan, Yesus ditangkap, ditonjok, ditampar, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, baru lahir agama Kristen. Dari mana Kristen lahir? Ya dari pembunuhan, dari penganiayaan. Kepada siapa? Konon yang dianiaya dan dibunuh Tuhannya sendiri. Ini agama apa ini, bunuh Tuhannya sendiri? Agama tuyul. Seburuk-buruknya agama dalam pandangan Anda terhadap agama di luar Kristen, agama Anda jauh lebih buruk. Kenapa? Karena berdiri di atas pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Kucuk. Silakan Anda tanggapi. Selamat siang. Terima kasih. Saya ingin katakan kepada semua Juma, perintah itu jangan engkau membunuh. Mereka yang membunuh adalah mereka yang tidak taat kepada perintah, dan itu perilaku iblis. Dan kami tidak tahu, kehadiran Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, bahwa dia akan lahir dari perawan, bahwa dia akan ditombak. Silakan baca Yesaya kitab Mazmur. Dan makanya Yesus mengatakan penggenapan. Saya menggenapi apa yang sudah tertulis. Itu soal pembunuhan, ya. Membunuh itu perilaku iblis. Maka mereka yang melakukan pembunuhan itu tentu yang tidak mengikuti ajaran. Nah, sekarang pertanyaan saya, Al-Baqarah 191 justru ada perintah, bunuhlah mereka di mana kau temukan, penggallah kepalanya, potonglah jari-jarinya, atau begitu banyak. Kedua, Anda tidak menjelaskan bahwa yang menyesatkan orang-orang yang tersesat juga ada. Allah telah menyesatkan hatinya, Allah telah menutup hatinya. Bagaimana? Sementara di ajaran kami, marilah orang-orang yang tersesat. Udah, jangan diulang-ulang. Silakan Guru Nda. Mana? Iya, ya. Suara saya kedengaran. 2 Tesalonika Akhi, bawa Akhi. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai kemudian penyesatan-penyesatan seperti itu bertaburan di dalam Bible. Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Banyak dalil-dalilnya di dalam kitab yang Anda gunakan kemudian. Belum lagi yang disebutkan guru saya tadi. Itu jelas itu. Jadi itu bukan menjadi poin kebenarannya, bukan di situ. Yang Anda harus selesaikan. Ketika saya mengatakan bahwa agama Kristen berdiri di atas pembunuhan Tuhannya sendiri. Apa jawaban saudara? Yang membunuh itu adalah orang yang sesat. Berarti lebih parah lagi. Kenapa? Agama Kristen ada akibat daripada pekerjaan orang-orang sesat. Maka orang Kristen harus berterima kasih kepada orang sesat, karena berkat mereka lah kemudian
orang Kristen bisa punya agama, yaitu agama Kristen. Karena agama Kristen ini ada dikarenakan adanya pembunuhan. Tanpa pembunuhan orang-orang sesat, maka tidak ada agama Kristen. Oke, sekarang pertanyaan saya balik nanya kepada saudara. Orang yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Saya ulang, kalau kami umat Islam memandangnya, mereka adalah penjahat. Makanya kami tidak imani pekerjaannya. Sekarang Kristen menjilat-jilat pembunuhan itu. Pertanyaan saya, apakah pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi orang Kristen? Silakan. Anda belum paham bahwa di kitab terdahulu sudah dulu ada nubuatan. Kita jujur ya, kita tentang kelahirannya, tentang apa yang dialami di dunia ini. Anda mengatakan tadi, Yesus berkuasa atas nyawa, mampu menghidupkan orang mati. Dan pada saat dia mau ditangkap, ada teman memotong lehernya pasukan Romawi. Yesus justru menyembuhkannya. Leher mana leher? Leher mana leher? Ya, yang benar aja. Di mana ada leher? Memotong kupingnya, kuping. Maaf, saya ralat. Kuping sama leher jangan disamain. Cuma kalau bicara awal mula pengajaran agama, tentu tidak setiap orang langsung bisa menerima. Cuma bisa bicara bagaimana penaklukan Mekah dan Madinah akibat penolakan dari masyarakat Quraisy. Jawab dulu pertanyaannya Bang Yuma, Pak. Jangan bolak-balik ya. Ada setiap ajaran yang baru. Jawabannya apa? Jawaban dulu, Pak. Pertanyaan dulu dijawab baru panjang. Kenapa saya di-mute sih? Enggak jawab. Enggak menjawab. Supaya bisa dibandingkan penaklukan Mekah. Iya, sekarang pertanyaannya kan jelas tuh. Saya kan mengatakan bahwa agama Anda itu berdiri di atas pembunuhan. Roma 14 nomor 9. Sama dulu. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh supaya menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi tujuan pembunuhan itu untuk menjadi Tuhannya orang Kristen. Jangan Anda tidak berterima kasih kepada pembunuh Yesus. Pembunuh Yesus itu pahlawan. Betul enggak? Sekarang saya sudah jelaskan nubuatan tentang tidak ada nubuatan, tidak ada nubuatan. Tidak ada nubuatan pembunuhan terhadap Yesus, nggak ada. Nubuatan yang terjadi. Hei, saudara, tidak ada, itu hanya cocokologi saja. Kalau Anda mengatakan itu adalah nubuatan, kenapa Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu disebabkan karena kau ingin membunuh aku? Berarti yang menubuatkan itu iblis. Maksud gitu. Anda mengatakan, Anda baca di kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab apa pula hubungannya Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Hei saudara, tidak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi. Itu hanya pandai-pandaian kalian aja untuk menipu. Anda lihat bagaimana orang yang ingin membunuh Yesus pada saat dia datang di Yohanes 8. Apa kata Yesus? Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Mana nubuatnya di situ mana? Kalau nubuatan itu ada untuk Yesus, berarti orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah pelaku firman. Karena mereka ingin menggenapi firman. Tapi apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa yang berfirman di Yesaya itu iblis gitu. Maksud saya begini, Bang Juma harus konsisten. Kadang-kadang Anda yang harus konsisten dulu. Anda yang harus konsisten, bukan saya. Saya kan mengatakan agama Kristen itu berdiri di atas pembunuhan. Anda ngelak, Anda mengatakan itu sudah dinubuatkan. Di mana dinubuatkan? Kenapa Yesus menyanggah kemudian? Kenapa Yesus menyanggah nubuatan itu? Begitu saya terangkan masalah kitab Taurat, kitab Mas, Anda mengelak. Di sisi lain, Anda memakai kitab Taurat. Anda nggak usah lari ke situ. Imam kepala Kayafas tidak pernah membawa-bawa kemudian Yesaya, Yeremia, nggak ada pernah dibawa-bawa oleh imam kepala. Ayo, ketika Yesus mereka ingin bunuh, imam kepala kemudian bernubuat tahun itu juga dan berkata bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi. Kenapa Yesus harus mati untuk bangsa Yahudi? Supaya Yesus bisa supaya Bani Israel bisa bebas dari perbudakan atau penekanan atau penguasaan dari Imperium Romawi. Itu jelas dalilnya. Yesus membantah
ketika saudara mengatakan ada nubuatannya di dalam kitab Yesaya, Yesus sendiri yang membantai itu. Jadi jangan Anda ngarang-ngarang. Jadi kadang-kadang Bang Juma ini tidak konsisten. Ketika dia mengutip-ngutip kitab-kitab terdahulu, Taurat, Mazmur. Anda ditanya belum jawab, woi. Jangan di-mute dong. Saya nggak boleh bicara ya. Saya turun aja kalau begini. Ya. Jadi pembunuh Yesus itu pahlawan. Apapun jadi pembunuh Yesus itu pahlawan. Parah lagi Bang ini. Jadi pembunuh Yesus itu pahlawannya Kristen gitu. Pahlawannya Kristen. Anda mute terus gimana mau bicara saya? Saya tanya sekali lagi. Pembunuh Yesus itu pahlawannya Kristen. Anda yang membuat narasi seperti itu silahkan jawab sendiri. Lalu kalau mereka tidak membunuh Yesus, tunggu dulu. Sekarang saya tanya, kalau mereka tidak membunuh, dengar. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, ini, makanya Yesus mengatakan menggenapi menggenapi sudah ada. Baca cuma Anda sering mengutip tunggu kalau dulu. Tidak ada pembunuhan yang bukan kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Yesaya. Anda sering, bahkan Yesaya 5 akan datang lahir seorang Allah perkasa. Anda tarik menjadi nabi. Bohong lagi. Nggak ada akan datang di situ. Bohong lagi kau ini. Ada buktinya. Bohong lagi, nggak ada di situ dikatakan akan datang. Aduh, bohong terus. Yang tertulis di situ, seorang anak telah lahir. Jadi harus bukan akan datang. Ada aja kau bohong lagi. Bohong terus. Pertanyaan saya, saudara Ando. Pertanyaan saya, saudara Ando. Saya tidak suka pembunuh. Dengar. Ngoceh yang bukan ajarannya. Silakan pelaku pembunuh. Siarkan ajaran agama pelaku Anda. pembunuh Yesus itu pahlawan atau bukan bagi Kristen? Jangan berkhotbah menilai. Enggak. Saya akan tetap berdiri paling depan, membuka aib agamamu, bahwa agamamu itu adalah agama yang dilahirkan dari hasil pembunuhan. Tidak akan pernah Anda bisa menghentikan saya. Saya akan paling depan akan mengajarkan kepada seluruh manusia, jangan menjadi Kristen, karena agama Kristen itu adalah agama yang berdiri di atas hasil pembunuhan terhadap Nabi Tuhan. Sayalah orangnya yang akan menghalangi kalian. Saya yang akan berdiri paling depan, akan menggaungkan agama Kristen itulah agama pembunuhan. Paham? Itu apa? Dunia ini dikuasai fakta. Itu fakta. Mana ada diberkati? Mana ada diberkati? Tidak ada hubungannya dengan Kristen pesawat. Tidak ada hubungannya, nggak ada diberkati Kristen. Surat aja kagak. Makan babi kok diberkati. Bagaimana mungkin diberkati orang pemakan babi diberkati? Nyembah setan kok diberkati? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin penyembah setan diberkati, nggak mungkin. Lihat kamu menerima kemudian, kamu menerima tumbal. Kamu menerima tumbal yang ditumbalkan panggilan iblis itu udah kau penuhin cuma kau panggilan itu. Kamu menerima tumbal dari iblis yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Itu persembahan setan. Ayo, Islam pun dari mana? Kau percaya dengan makanya saya bertanya, saudara. Saya bertanya kepada saudara, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Jawab. Kau percaya? Islam itu ada. Saya bertanya, pembunuh pelaku dari mana? Siapa yang terhadap Yesus? Ini nggak jelas nih si Nona ini. Apa yang dibahas nggak kemana-mana dia? Nah, ya si Juma juga kemana-mana. Saya bertanya masih di situ. Pembunuh Yesus, pelaku pembunuhan itu pahlawan atau penjahat? Siapa yang lihat? Tolong di mute dong Nona dong. Nggak jelas nih apa yang dibahas. Jawab dong. Siap. Saya sudah coba. Begini ya. Pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Jawab. Saya tidak menjawab narasi Anda karena Anda udah turun. Anda ke gereja colok pantat pendeta, jilat pantatnya. Saya bertanya, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Sederhana bukan? Tidak dijawab-jawab. Nah, mending kau ke gereja. Di sini tidak butuh ilmu congor.
Ilmu bahlul tidak dibutuhkan di sini. Ya, Anda tinggal jawab, karena di dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, fungsi kematian Yesus untuk menjadi Tuhan. Nah, siapa yang membunuhnya? Pahlawan Anda atau penjahat? Anda ingin mengatakan dia pahlawan. Oh, berarti pembunuhan itu betul adalah sesuatu yang baik dalam agama saudara. Anda ingin mengatakan penjahat, berarti betul agama Anda adalah hadiah dari si jahat. Mau kemana? Anda mau kemana? Ucapkan apa kepada pembunuh Yesus? Terima kasih paman, berkat kalian kami memiliki Tuhan, dan berkat kalian dosa-dosa kami ditebus. Ayo, ayo, jangan munafri. Kalian ingin mengatakan dia penjahat. Apa? Penjahat. Dia itu pembunuh. Yesus adalah orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan penggenapan. Berarti sudah direncanakan supaya ada yang membunuh. Bagaimana caranya Yesus dibunuh? Ya harus ada pembunuhnya. Bisa enggak Yesus mati sendiri tanpa dibunuh? Ya nggak bisa, kecuali dia bunuh diri. Berarti orang-orang yang berkongko-kongko melakukan kejahatan, melakukan tipu muslihat, melakukan kemudian kesaksian palsu, itu semua adalah perangkat-perangkat yang sudah disusun oleh Tuhanmu untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti tentara-tentara Romawi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi adalah kaki tangan Tuhanmu untuk mengeksekusi Tuhanmu sendiri. Lawak gak itu? Lawak. Jadi pembunuh Yesus itu adalah pahlawan dari agama Kristen. Berjasa, sangat berjasa para pembunuh Yesus bagi Kristen. Apalah arti sebuah Kristen tanpa pembunuh Yesus? Maka tolong mulai hari ini kalian cari kemudian nama-nama pembunuh Yesus, kalian nobatkan mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ayo, apa jadinya kalian kalau Yesus mereka tidak bunuh? Ayo, kalian mau apa kalau mereka tidak membunuh Yesus? Ayo, dosa-dosa kalian mau diapain kalau Yesus tidak dibunuh oleh pembunuhnya? Ayo. Kata Paulus, sia-sialah ajaranku kalau Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 nomor 17. Jika Yesus Aduh, kena lagi deh tuh. Jadi benar sekali ya yang dikatakan Bang Juma di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 itu. Paulus berkata, kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Karena memang Kristen itu ya pondasinya adalah penyalipan. Nah, penyalipan itu sendiri ya itulah yang nyalip itu dipertanyakan, apakah dia pahlawan atau dia ini penjahat. Kalau itu penjahat berarti Anda menikmati hasil dari kejahatan. Ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, tapi Anda asik menikmati hasil curian. Nah, itu yang terjadi pada Anda. Kalau pahlawan, nah mantap lagi itu. Lagi lagi gimana? Jelas itu saudara. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dengan kata lain, untuk itulah orang-orang ini membunuh Yesus agar Kristen bisa diselamatkan. Dengan kata lain, para pembunuh Yesus termasuk iblis yang merasuki Yudas adalah pahlawan untuk saudara Ando tak berakal. Gitu. Oke, saudara Juma. Apalagi? Apa asumsi apa? Tadi saya sudah. Asumsi apa lagi? Saya kan bertanya sama saudara, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Saya sudah terangkan, Anda tidak terima. Oke, cuman saya ada dua. Cuman ada dua. Cuman ada dua. Menerima larangan dari Tuhannya membunuh. Oke, kalau Yesus melarang membunuh, pertanyaan saya, kalau Yesus melarang membunuh, pertanyaan saya,
apakah membunuh Yesus mengakibatkan dosa atau menebus dosa? Jawab. Itulah manusia yang tidak taat kepada ajaran Tuhan. Saya sudah sendal jepit. Orang tanya baik-baik. Hei, aduh. Siapa itu? Coba, udah diturunin aja ini, turunin daripada saya tampar mukanya pakai sendal. Turunin. Kau ke gereja, aku bilang, gak cocok kau di sini. Ini bukan gereja. Kalau kau mau diskusi jujur, saya ladeni kau. Sayangnya kamu nggak mau jujur. Kamu nggak mau jujur. Sudah jelas-jelas Anda melilit lidah. Yesus berkata, apa kata Yesus? Jangan membunuh. Berarti membunuh Yesus itu pelanggaran kan? Pelanggaran. Agamamu berdiri di situ. Berarti agamamu berdiri di atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Aneh. Manusia kucuk. Jangan membunuh, kata Yesus. Berarti membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Ada nggak yang bisa jawab? Jangan membunuh. Artinya membunuh Yesus itu dosa atau membunuh Yesus itu menebus dosa? Ada yang bisa jawab? Saya wakili Kristen menjawab. Silakan. Kalau jujur, pembunuh Yesus itu pahlawan, karena kalau tidak ada yang membunuhnya tidak ada Kristen. Dan kalau tidak ada pembunuhnya tidak ada penghapus dosa. Jadi pahlawan dan penghapus dosa. Berarti yang menjadi pahlawan Kristen itu adalah iblis. Iblis berarti iblis yang telah memberikan kemudian keselamatan kepada Kristen. Kenapa? Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut kemudian sebagai iblis? Karena Yudas berkhianat. Apa hasil dari pengkhianatan? Yesus disalibkan. Apa hasil dari penyaliban? Dosa-dosa Kristen ditebus. Berarti iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Ayo, ada yang mau bantah saya? Silakan. Ayo maju jujur. Maju jujur. Ayo jujur. Ayo. Iblis itu adalah pahlawan bagi Kristen. Bantah saya. Bantah saya. Saya mau nanya Banyuma. Yang membunuh Belanda, yang menjajah Nusantara waktu itu, yang membunuh nenek moyang kita, yang membunuh Belanda itu pahlawan ya? Pahlawan. Iya. Karena membunuh penjahat, pahlawan. Untuk kemaslahatan orang banyak, itu pahlawan. Kalau sebaliknya, kalau membunuh orang yang tidak bersalah, pahlawan atau penjahat? Oh, penjahat. Pintar Banjuma. Oh iya, makanya saya Islam. Saya tidak jadi Kristen. Karena saya paham para pembunuh yang berkongko-kongko melakukan siasat, tipu muslihat, kesaksian palsu sehingga Yesus dibunuh, semua itu adalah setan. Apa ending dari pekerjaan setan? Yesus disalibkan. Hasilnya apa? Dosa-dosa Kristen ditebus. Berarti Kristen iblis menyelamatkan Kristen dari dosa-dosa mereka. Ayo, posisi iblis di sini sebagai apa bagi Kristen? Si jahat atau si baik? Buat Kristen si baik. Si baik. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ketika dia hendak dibunuh. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kalian yang mau membunuh aku, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ayo, berarti Kristen ini anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Kalau yang kayak pertanyaan kayak gini biarlah dia yang menjawab. Ya, jawab. Kristen ini anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Tuhan berkata di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak membunuh Yesus anak-anak Tuhan. Tapi orang yang membunuh Yesus adalah anak-anak
Ada guys, coba. Jangan sama habis nih. Ayolah, yang jujur lah, diskusi jujur lah. Itulah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis, yaitu orang-orang kafir dan orang fasik, membantu setan untuk durhaka kepada Tuhan, dan mereka berdua antara kafir dan setan kerjasama tidak henti-hentinya menyesatkan umat manusia. Al-Quran yang mengatakan itu. Yesus juga mengatakan itu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Al-Quran juga mengatakan hal yang sama. Jadi kalau ada Kristen kayak tadi, Kristen agama kasih, hati-hati berbicara. Apa ajaran kasih ketika Yesus mengatakan jangan kau membunuh? Tapi Yesus dibunuh. Untuk apa Yesus dibunuh, kawan? Untuk menebus dosa-dosa kami. Loh, melanggar. Jangan membunuh, kata Yesus. Ada nggak di situ? Jangan membunuh kecuali aku bunuh aku, karena aku menebus dosa kalian dengan kalian membunuh aku. Ada nggak? Itulah makanya saya awali tadi. Jadi kalian itu seibarat pembunuh berdarah dingin. Di tangan kalian itu sudah bertonton darah manusia kalian bunuh. Habis itu kalian cuci tangan, bersih sebersih-bersihnya, lalu kemudian berjalan melenggak. Kita tidak boleh melakukan penganiayaan. Apabila pipi kita yang kanan ditampar, kasih yang kiri. Kita harus mengasihi musuh. Koplak, ingin ludahi muka kau. Banyuma dia tadi mau komparasi pembenaran pembunuhan Yesus di tiang salib dengan surat At-Taubah di ayat perang. Itu bisa dikomparasi bagaimana? Itu. Allahu Akbar. Tidak bisa, saudara. Yesus sendiri berkata, siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah di depanku. Itu kata Yesus itu. Siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, saudara, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu kata Yesus. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus, ya benci bapak, benci ibu, benci istri, benci anak, bahkan benci diri sendiri. Begitu, saudara. Nggak usah cari tema yang lain dong. Jangan cari tema yang akan mempermalukan dan akan membuat aibmu terbongkar. Jangan, kasihan kalian. Jangan karena Anda mengatakan saya bisa berargumen, yes, tapi kamu nggak bisa kemudian meluruskan benang bahasa yang ada di dalam Bible, nggak bisa. Jangan, mending tema yang lain. Apakah Maria ketika kemudian menyusui Yesus sempat berpikir, Tuhanku, minumlah cepat agar kau kelak jadi anak yang cerdas. Ada nggak Maria menyatakan seperti itu? Atau ada nggak Maria menyembah anaknya? Nah itu, jangan kasih, karena kau akan malu kalau bahas kasih. Karena agama Kristen itu berdiri di atas pembunuhan. Banyuma, kayaknya dia udah jujur. Coba ditanya lagi tadi. Juma, saya mau koreksi. Coba ditanya lagi. Pertanyaan saya jelas samamu. Hei, pertanyaan saya jelas. Ketika Yesus mengatakan jangan membunuh. Pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus itu menebus dosa atau mengakibatkan dosa? Jawab. Anda tadi mengatakan Yesus memerintahkan bunuhlah. Saya ralat kamu ya. Jangan memplesetkan. Yesus tidak pernah mengatakan bunuhlah. Kalau ada dalilnya? Ya? Kalau ada dalilnya? Sebutkan dalilnya. Sebutkan. Saya tanya dulu, apa konsekuensinya kalau ada? Sebutkan dalilnya. Saya tanya dulu. Ayo. Ayo. Kalau tidak benar, Anda konsekuensinya apa juga? Ya, Anda juga. Saya sudah baca kitab saya, tidak pernah Yesus mengatakan bunuhlah. Ya, Anda tadi mengatakan Yesus memerintahkan. Coba kalau tidak benar Anda jadi apa? Lukas 19. Mana? Ayo. Sekarang mengenai orang-orang yang tidak menginginkan aku menjadi raja atas mereka, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Mana? Sebutkan ayatnya. Sebutkan ayatnya.
Tuh sudah ditunjukkan itu. Baca pakai gigi. Bacakan kalau dulu. matamu rusak. Apanya? Di ayat apa itu? Di ayat mana itu? Apa? Lukas 19 nomor 2074.400,345 FM itu. Apa? Lukas 19:27 Pak. Nih baca. Baca. Ayo, saya baca. Iya. Baca. Pegal nih tanganku nih cepetan. 19 ya. Oke, 19. Baca. Lukas 19 2.777.000. Kasih gitu ngomongnya. Iya baca makanya. Oh Kristen kok nggak paham Bible, pakai nanya. Yang enggak, Lukas 19. Ayo, saya baca. Iya baca. Ayat berapa? Ayat 27. Baca. Ayat berapa 27? Ayat berapa 27? Ayat berapa 27? Enggak. Baca. Malu-malu lagi. Baca. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, ya. Saduking. Saduki gitu dong, Saduki. Ini perikopnya pertanyaan perikop. Tunggu dulu. Pertanyaan perikop tentang kebangkitan. Tunggu saya baca, itu perikopnya, ya. Oh, tadi ketika kamu membawa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191, kau juga begitu? Hah? Kau juga pelajari asbabul wurudnya, asbabul nusulnya kau pelajari juga. Kau baca ayat sebelum dan sesudahnya juga gitu? Tidak kan? Seketika kau datang kemudian membabi buta menyerang kemudian. Makanya saya katakan tidak ada orang Kristen yang mampu kemudian menegakkan agamanya dengan akal sehat. Gak ada. Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu ucapan siapa itu? Ucapan siapa? Itu ucapan Yesus. Ada saja. Itu ucapan kitabmu itu. Yesus katanya. Yang ngarangnya Lukas. Asisten Paulus yang ngarang itu. Marah itu Lukas. Lukas kau salah. Yang benar itu tidak begitu. Yesus itu mengajarkan kasih. Nah sekarang pertanyaan saya. Ketika Matius 19 Yesus ditanya, bagaimana caranya supaya saya bisa selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mendapatkan dosa atau menghapuskan dosa? Jawab. Meong. 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 Saya kalau di mute terus mana sih mana mau menjawab kalau di mute? Yesus mengatakan jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Di Lukas Jawab. yang Anda kutip itu bukan perkataan sebagai pengajaran kepada yang jangan kau pelintir. Banyak ini suruh pilih A atau B nih. Jangan kau pelintir. Tuh. Yesus sendiri berkata jangan engkau membunuh. Membunuh. Oke. Pertanyaan saya udah paham itu. Sekarang pertanyaan saya, membunuh Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Jawab. Anda harus pisahkan, ya. Tidak menerima ajaran sama dengan begitu agama Islam. Apakah orang Quraisy? Yesusnya ditanya, oncom. Yesus ditanya, Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Kata Yesus, jangan membunuh. Kata Yesus, jangan membunuh. Pertanyaan saya, membunuh Yesus mengakibatkan dosa atau menghapus dosa? Jawab. Ya aduh, sekarang gini aja saya sudah terangkan. Tidak ada Anda terjebak ingin menggiring, ya. Saya udah bilang bahwa apa yang dialami Yesus sudah dimuatkan di kitab terdahulu. Membunuh Yesus itu, begini aja cuma menebus dosa apakah atau Tuhan Musa menyebab dosa? Dulu Abraham, kita bicara ketuhanan aja berdasarkan kitab-kitab. Apa ngomong apa? Abraham tidak menyembah Yesus.
Bicarakan. Abraham tidak menyembah mayat. Kita baca di Keluaran 3 ayat 6. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jelas. Siapa itu? Yesus. Itu Yesus. Tidak disebut. Itu Yesus. Ismail. Yesus pun mengingatkan itu setelah hadir di dunia. Ya, kalau Paulus disebut nggak di situ? Disebut nggak Paulus? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Disebut tidak Paulus di situ? Disebut nggak Paulus? Pendiri agama Kristen Paulus, pendiri Islam Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail. Sekarang Paulus ini keturunan dari mana? Paulus ini belum ada saat itu Kristen. Paulus ini keturunan dari mana? Elohim, Yahweh, agama Kristen belum ada. Kalau baju minta dikik gue kick. Ya udah dikik. Kamu ke gereja saja, kumpulkan kemudian kentut pendeta, isap kentutnya dalam-dalam. Mudah-mudahan otakmu yang kena kanker itu sembuh pelan-pelan. Tidak ada gunanya saya kau mencari kemenangan diskusi, parahnya itu di situ. Kau ingin menang, tapi senjatamu senjata rapuh. Tak bisa kau menang. Kalau cuma cari menang-menang, nggak bisa kau hadapi saya. Saya paham Biblemu. Kau cuma modal congor, lari kemana-mana. Tak akan pernah bisa kau lolos di hadapan saya nih dengan teman-teman saya. Tidak akan pernah bisa kau lolos. Karena kenapa? Musuh terberatmu itu Biblemu sendiri. Tak bisa kau menang. Kalau kau cari menang, mending kau belajar. Bang Suma, saya pingin belajar. Ya, Cak Ayu, begini Bang Suma. Di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, ayat sekian, perintah membunuh. Itu gimana itu Bang? Nah, kita jelasin. Ini muncul-muncul agama membunuh. Di Kristen itu aku baca terjemahannya sehingga saya... Bahlul. Kau ngerti Bibel aja kan kalau sok-sokan mau bahas Quran. Kau bertanya, gimana keadaannya kok di Al-Quranmu kayak gitu? Kita jelaskan. Nah, nanti kita jelaskan juga melalui Bibel juga ada perintah membunuh begini, begono, begini, begono. Giliran kita tunjukkan Lukas 19 nomor 27, itu bukan perkataan Yesus. Itu adalah apa, oncom? Kalian ini darurat sakit otak. Ya kacau. Mending kau belajar dulu, belajar. Ya, mereka itu sangat bangga dengan ajaran Yesus yang mengajarkan kasih. Tapi dia tidak melihat latar belakang kondisi Yesus pada saat itu. Kalau kita baca, seperti yang saya sampaikan tadi di Matius 8 ayat 20, lalu kita lihat dari komentar Matthew Henry, itu Yesus ini digambarkan di situ oleh Matthew Henry itu orang yang sangat melarat, mau meletakkan kepala saja nggak punya bantal, hidup dari belas kasihan orang. Nah, kalau boleh kita pakai bahasa kasar, gembel di bawah tekanan penjajah Roma. Mungkinkah gembel yang hidup di bawah tekanan tentara Roma ini mau berulah, mau mengajarkan yang aneh-aneh? Ya mati sia-sialah. Jadi tidak mungkin dia bisa mengajarkan perang, tidak mungkin mengajarkan kekerasan. Tetapi seandainya waktu itu Yesus mampu mempengaruhi orang-orang untuk menjadi pengikutnya, Lukas 19 pasti akan dia jalankan. Perkataan dia di awal-awal pasti dia laksanakan. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk membawa damai. Bukan, kataku, tetapi pedang. Nah, itu pasti dijalankan oleh dia. Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya perempuan, anaknya laki-laki dan sebagainya, tidak layak menjadi muridku. Itu pasti dia jalankan. Tetapi dia sadar karena pengikutnya cuma 12 mau ngajarin perang. Gak mungkin bos, gak mungkin. Mau perang pakai lidi. Perang itu butuh senjata. Perang itu butuh bala tentara. Yesus muridnya 12, gembel. Gimana bisa ngajarin perang? Mau perang pakai lidi atau pakai anggar? Hah? Pakai toya. Tentara Romawi pakai tombak, pakai meriam. Mampuslah kalau Yesus ngajarin yang keras-keras. Kasih yang sebenarnya itu, yang dahsyat itu, ketika dia mampu membalas tapi tidak dipakai. Contohnya Rasulullah, ya. Ketika di Mekah selama 13 tahun di bawah penindasan oleh bangsa suku Quraisy. Tetapi ketika Rasulullah mampu membalas
pada waktu penaklukan kota Mekah, tidak satu tetes pun darah menetes. Disitulah Rasulullah membuktikan kasihnya. Itulah kasih yang sebenarnya. Tetapi kalau kasih dalam keadaan tertindas, apa hebatnya? Mau balas tidak punya daya, mau balas tidak punya modal. Mau balas pakai apa? Yang ada ya kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Wajar, namanya juga gembel, hidup di bawah penjajahan, mau aneh-aneh. Mampus. Lanjut. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi naik sini ya. Multinya mati kok nggak bisa naikin orang. Bang Juma. Oh, siap Paman. Ini Bang Juma, tolong Bang Juma. Ini ada minta tolong nih. Hari Jumat katanya nih. Mualaf. Bang Zuma, bisakah surah Al-Kahfi Bang Zuma supaya Adam? Aku ya. Allah Akbar. Iya Bang. Itu telepon apa Bang Andi? Allahu Akbar, Masya Allah. Lucu juga. Dikomakan lagi. Sebab aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu Bang. Ini cemburu nih Tuhan kalian kalau kalian nyembah lain. Tuhan Yesus sembah. Terus masalah di mana? Tanya. Iya betul. Bang artinya betul, Bang. Betul. Artinya. Terus masalah dengan kalian kenapa? Terus ada apa dengan Kristen? Kenapa Kristen? Bang Yesus di sini Bang mengajarkan Bang. Kalian kita tuh katanya gini kan, ini pada zamannya nih ya, pada zamannya kita tuh diajarkan Yesus untuk menyembah Tuhan yang satu gitu. Jangan kalian buat aku sebagai Tuhan. Hah? Jangan? Abang bisa baca nggak? Coba abang baca. Baca saja. Terus kamu kecil betul itu di layar kecil. Baca saja. Pertanyaan kamu tuh apa gitu loh? Pertanyaan kamu apa? Klaim kamu apa? Tuduhan kamu apa? Berarti gitu loh. Ya Miardan dibawa naik Medan itu saya kosongkan satu slot buat kamu. Naik. Ya. Keluaran 23 itu suruh nyembah dirinya tuh. Keluaran 23 tuh, baca itu. Bang Raja, kayak mana Bang Raja? Ini Mas, ini belum Bang Jibril lo mengkupas ini, Mas. Enggak, Tuhannya lebih dari 2. Ya. Sudah dikatakan Tuhan itu Esa. Ya, Miardan minta naik tekan multi. Miardan di bawah tolong tekan multi. Aku tidak ada jabat-jabat kau, naik kau ke atas. Akun kau privat. Ya, naik Miardam. Kalau Tuhannya Pak Egel siapa? Yesus katanya. Giliran di ayat ini di sini dibilang kan Allah yang membangkitkan Tuhan dia nggak terima katanya. Tuhannya katanya Esa, dia nggak tahu arti Esa itu. Siapa yang tidak terima? Pak Egel, Tuhanmu siapa? Kamu sendiri itu. Pak Egel, Tuhanmu siapa? Saya tidak mengatakan apa-apa tadi kok. Pak Egel, Tuhanmu siapa? Bapa di sorga. Bukan Yesus. Yesus Tuhan. Tadi Yesus, sekarang Bapa di sorga. Pak Egel, tentukan Tuhanmu siapa? Santai, Mbak. Santai jangan santai satu-satu. Santai, iya. Saya jawab. Nah, baru disanggah. Silakan begitu. Iya, siap. Tentukan sekarang. Tuhanmu siapa? Santai aja. Tuhanmu adalah Bapa di surga. Bukan Yesus. Yesus Tuhan yang kita sembah. Yesus Tuhan yang bukan Tuhanmu. Kamu kan sudah sering dengar nih Tritunggal. Ketika kami menyembah Yesus, kami menyembah Bapa di surga. Ketika kami menyembah Bapa di surga, kami juga menyembah Yesus. Ada berapa Tuhan di situ? Bang Jibril, ada berapa Tuhan di situ Bang Jibril? Bang Jibril kalau udah itu susah itu Bang Jibril. Ini begini saya jelaskan. Bisa saya jelaskan? Jelaskan. Oke. Yesus berkata bahwa Bapa di dalam aku dan aku dalam Bapa. Ketika ada Bapa di dalam Yesus, ya kami menyembah Bapa yang ada di dalam Yesus. Ketika kami menyembah Yesus, tentu saja kami menyembah Bapa yang ada di dalam Yesus. Kenapa nggak nyembah Adam aja, Pak? Karena memangnya ada Bapa di dalam Adam. Roh Adam yang niup siapa? Tuhan, Bapa. Terus? Berarti ada roh Bapa di dalam Adam. Semua manusia memiliki Roh Kudus. Karena makanya apa bedanya? Nanti saya mati juga rohnya diambil, bukan saya yang mati. Tapi loh, bedanya di mana? Tidak ada bedanya di mana? Bang Jibril. Di dalam kotak ini ada balsem.
Berarti Tuhan ada dalam bahasa begitu ya maksudnya? Enggak, tapi sayang kalau Bang Igel ini ngebahas. Maksud kamu mau kamu samakan Tuhan dengan Basmo? Bagaimana sih? Iya, makanya Bang Igel. dari tadi saya dengerin Abang sayang banget kalau akademisi kayak Abang kan gaya bicaranya apa segala macam kan kayak akademisi. Kita boleh nggak ngomongin agama kita berdua dengan secara akademisi? Begini. Bisa, tapi kamu akademisi juga. Jangan kamu belepotan menuduh mengklaim bernarasi sendiri. Iya, ayo. Tadi kan begitu Abang naik kan Abang bilang tergantung hostnya atau tergantung yang ada di sini mau bahas apa. Gimana kalau kita bahas transmisi kitab suci, Bang? Akademisi ya? Jangan angan-angan cita-cita ya. Apakah Injil saja, Bible saja, atau Al-Quran juga? Al-Quran, saya kalau bisa Bang, saya menjelaskan Al-Quran dulu. Baru Abang tiru cara penjelasan saya. Boleh silakan, boleh. Tapi nanti sama ya Bang ya, Abang menjelaskannya juga sama seperti saya ya. Ya tergantung. Ya kita nanti apakah bisa saya sama dengan kamu cara penjelasan karena kan berbeda. Al-Quran dengan Bible kan berbeda. Enggak, kalau saya kan meninjaunya dari segi keilmuan yang jelas kan. Maksudnya dari carbon dating, dari transmisinya, dari saksinya, dari kalau carbon dating kan nggak bohong ya Bang ya. Abang tahu carbon dating kan? Carbon dating itu bagaimana? Pembusukan kertas. Oh, berarti masalah berarti kan ini yang tahu ini kan ahli sejarah artinya ya. Betul. Tapi kan kita pakai literatur, makanya kita pakai yang. Oke, ya lanjut aja. Oke, saya buka dulu datanya. Wait. Saya buka dulu datanya sebentar ya Bang ya. Oke. Jadi di sini Bang. Di sini Abangku. Ini Al-Quran, ini catatan saya sendiri tapi nanti kita bisa verifikasi. Saya bikin timeline di sini Bang. Di sini tahun 571 Rasulullah lahir. Nggak ada akhlak banget ya. Orang ngomong Rasulullah lahir 571. Ayat pertama turun 610. Habis itu beliau meninggal di tahun 5632. Berarti kertas-kertas atau manuskrip-manuskrip yang ada di antara beliau menerima ayat pertama sampai beliau meninggal itu mesti ada. Untuk kita tahu bahwa manuskrip-manuskrip ini benar, ya nggak? Di sini contoh ada DAM 0127. Kalau saya buka dari islamicawareness.org, di sini ada Quranic manuskrip, di sini ada radiokarbon, carbon dating. Radiokarbon dating ini dia keilmuan secara laboratorium untuk menentukan busuknya sebuah kertas. Jadi umur kertas. Jadi akurasinya ada range-nya, nanti ada akurasinya. Ini contoh kita 0127 DAM 0127. Ini ada kodeks tertuanya. Di sini ditulis it has 95% probability belongs to the between 578669. Mana Al-Qurannya? Ini. Di sini ditulis datednya mid first century of Hijrah. Ini ada dari Al-Baqarah ayat 246 dan seterusnya. Nah, begitu di carbon dating ini, dari tadi ya tulisannya 578 ke 669. Kalau range-nya kita ambil tengahnya, berarti itu di 623. Rasulullah meninggal di 632. Berarti ini ditulis 10 tahun sebelum beliau meninggal. Dan ini terus carbon dating-nya. Ada beberapa manuskrip yang jelas. Nah, begitu kita lihat timeline-nya lagi, di tahun 632 di bulan Desember Rasulullah meninggal dan sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar dan Utsman ini mengumpulkan. Ini bukan beda zaman ya Bang ya. Utsman ini menantu langsung sahabat Rasulullah langsung dan penghafal juga. Utsman, Umar dan Abu Bakar menyatukan menjadi kitab. Saya kalau lihat di sini tetap di Quranic manuskrip ada beberapa kopi,
The Quran of Uthman at Tasakh, Samarkand, Uzbekistan from 2nd century of Hijrah. The Quran of Uthman at Topkapi Museum Istanbul, Turkey from 1st and 2nd century of Hijrah. Isinya itu lebih dari 99%. Ini kalau kita buka. Ini kalau kita buka, yang ini ya. Ini kebetulan, taruh sini aja. Ini kebetulan, ini sama ya Bang ya? Kelihatan sama? Kelihatan sama nggak Bang? Bentar Bang, dia ngopi Bang Jibril. Enggak, lagi ngopi dia. Ngopi dia. Lanjut. Ya lanjut, saya dengarkan aja. Iya, ini Abang dari penglihatan Abang sama nggak? Abang Eagle? Dari penglihatan Abang sama nggak ini? Saya kan tidak bisa pastikan soal tidak. Katakanlah sama. Oke. Di sini saya ada 822 halaman. Di sini dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Kalau saya mau ngecek as per di sini di carbon dating ini di abad 7. Abad yang sama dengan Rasulnya. Nah, begitu saya buka di sini surat 110 atau 111. Saya cek juga di sini, saya buka Al-Qur'an yang sekarang. Saya buka surat 110. Habis ini kita lihat di sini 110 ya. Nih kejauhan saya taruh sini aja. Ya. 110 ini. Saya zoom dulu. Ini di sini Bismillahirrahmanirrahim. I da ja a nas ru lo hi wal fat. Sama ijazah anasrullah hi wal fat. Ayat keduanya waro. Oke, kita ini udah 111 ya. 110 ya. Bang Trireta noise. Kita coba itu tadi 110. Kita coba 111. Nyelam. Kita coba 111-nya. Iya, Bang astagfirullah. Bang Trireta noise, Bang. Di-mute aja dulu Trirealita. Di 111-nya ini sama ya, saya buka 111 juga. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ta bat yada dan seterusnya. Ini 110, 111, Abang mau ke 113 juga bisa dan seterusnya. Jadi saya bisa memverifikasi ini yang sudah di carbon dating 1 abad dengan Rasulnya. Ini Al-Quran yang online. Yap. Turun aja deh. Ini seabad dengan Rasulnya di abad 7. Ini Al-Quran yang sekarang saya cek. Nah, itu contoh transmisi kitab suci Al-Quran. Dan ini sekunder, primernya kita hafalan. Kalau Abang mau tahu juga soal hafalan kami itu mesti diverifikasi. Ini contohnya, saya tunjukin sekarang. Ya. Aduh, jangan dinaikin yang berisik-berisik dulu, entar dulu deh. Ini contoh. Ini kamera depan saya, kamera belakang muka saya sama aja yang kayak dia. Apa ganteng. Jadi ini salah satu penghafil hafiz Quran. Di sini ada sertifikat, ada ijazahnya. Nah, isi ijazahnya akan ditunjukin. Di sini ditunjukin. And every single red word that you see there is basically the link between the next person in the chain. So this student studied from my... Nah, di sini dikasih tahu kita bahwa ini akan diisi nama dia belajar dari syekhnya ini, habis itu dia belajar dari syekh ini, belajar dari syekh ini, terus sanad atau chain of narration-nya. Who studied from another sheikh all the way back for 1,400 years. And if you look here towards the end of the chain, you can see An Abi Hurairah. Jadi dia mundur 1400 tahun sampai ke Abi Hurairah. Abi Hurairah itu sahabat Rasulullah langsung.
the great companion of the Prophet ﷺ, who got his ijazah from the great companion Ubay ibn Ka'ab. Dia dapat dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini termasuk 4 orang pertama yang hafal Al-Quran. Who got his ijazah from none other than Ubay dapat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi chain of narrationsnya jelas, dari siapa, dapat dari siapa, dapat dari siapa, dapat dari siapa, dapat dari siapa. Nah, kan kita tadi kita udah setuju, kita bahas soal transmisi kitab suci ya Bang ya. Habis itu ini nggak cuma Injil. Nah, kalau Al-Quran begitu Bang. Nah, Bang Igel coba sekarang ceritakan bagaimana seorang Yohanes mencatat dan mentransmisikannya sampai Abang pegang sekarang. Silakan Abangku. Oke, thank you, sip. Nah, kalau tentang itu, tadi tentang Al-Quran ya, tapi ini kalau saya lihat dari penjelasannya, berarti ini hasil penelitian dari siapa tadi ya? Siapa bicara tadi itu? Siapa tadi? Saya Om J. Bang J. Bang J. Tadi Bang Jibril ya tadi yang meneraskan, tapi itu dari penelitian Bang Jibril sendiri ya? Pencarian saya sendiri, ilmunya udah di luar sana. Oke. Nah, kalau saya tidak punya data seperti itu, karena saya tidak pernah melakukan riset seperti itu. Jadi saya kalau masalah transmisi yang seperti disampaikan Bang Jay tentang Alkitab, tentang Bible, saya tidak punya datanya, karena saya tidak pernah melakukan riset seperti itu. Begitu Bang Jay. Tapi kalau sedikit yang bisa saya tanggapi bahwa ada beberapa informasi yang saya dapat dari TikTok juga, dari YouTube, bahwa Utsman bin Affan ya, yang mengumpulkan semua naskah-naskah atau menuliskan Al-Quran seperti dipegang sekarang. Menantu langsung, betul. Ya, yang sumbernya dari banyak, dari sahabat langsung, betul. Ada yang dari penghafalan, ada yang dari tertulis di kulit kayu kurma, ada dari kulit. Itu yang tadi saya tunjukin Abangku. Kulit onta dan di dinding. Nah, kemudian saya juga mendengar infonya bahwa Al-Quran kemudian disatukan di Mesir karena dari berbagai negara itu ternyata Al-Qurannya berbeda-beda. Tunggu, disatukan di Mesir Abangku. Gimana? Disatukan di Mesir. Utsman itu di Madinah dan Mekah. Bukan Utsman. Ini kan Utsman kan penulisnya pertama kan. Tapi kemudian bukan, yang penulis pertamanya Zaid bin Sabit. Ya. Kan yang mengumpulkan menjadikan bukan Utsman bin Affan kan, mengumpulkan menjadi kitab Al-Quran seperti sekarang. Nah, kemudian saya mulai informasi beberapa tahun kemudian ketika. Enggak, ini abang agak aneh ini Bang. Abang tajam terhadap penjelasan saya, sementara abang nggak tahu sama sekali soal Bible abang. Kok abang tajam ke sini tapi tumpul ke kitab abang sendiri, gimana nih Bang? Kan saya katakan saya mendengar di TikTok juga. Oh, katanya gosip-gosip gitu ya? Tidak apa-apa. Oh, okay. Ini kan informasi saja. Siap. Saya tidak mengatakan ini benar loh ya. Siap. Saya informasi. Dan kemudian setelah masyarakat Muslim itu banyak berkembang di berbagai negara, ada pertemuan di Mesir. Ternyata 1924 betul nggak? Ya. Al-Quran berbagai negara itu berbeda-beda. Kemudian disatukan di Mesir, bentuk menjadi disamakanlah. 1924 betul nggak Bang? Yang dipegang sekarang. Jadi kan ada berbeda-beda versi Al-Quran. Sebentar, yang lain tenang dulu, dulu. Ini informasi yang saya dengar loh ya. Saya tidak mengatakan itu betul atau tidak. Tapi itu sendirilah. Kemudian di Mesir itu disatukan versinya. Yang menjadi Al-Quran yang sekarang. Yang 1924 betul nggak Bang? Iya. Oke. Kalau itu betul, berarti kan ada banyak versi Al-Quran sebelumnya. Oke. Begitu. Ini sebenarnya kalau fitnahan tanpa data gini kan saya mestinya bisa sapu aja ya, kayak apa sih loh nggak ada datanya, mana data lo nggak ada. Tapi saya bisa membuktikan kalau Al-Quran kami ini memang untouchable ya.
Di sini saya ada data bang. Abang bilang tadi Al-Qurannya 1924 ya. Berarti saya tinggal tunjukin Al-Quran sebelum 1924 ya. Di sini saya ada Al-Quran abad 19, 18, 17. Nah ini salah satu aja saya buka, ini random aja ya. Nah ini Al-Quran tahun 1168. Berarti Masehinya 1754 ya. Berarti sebelum 1924 ya. Di sini lumayan lengkap. Ini kita sama kayak tadi, kita mundur aja, kita buka aja kitab surat-surat pendeknya. Ini abad 17 ya Bang ya, abad 17-18. Ini saya buka 2 halaman terakhir aja, atau 3 deh, 3. Buka ntar ya. Kok kecil? Kurang gede. Nah, ini. Ini Al-Quran yang abad 18, Bang, sebelum 1924 ya. Seperti fitnahan Abang tadi. Di sini kita bisa baca. Mana? Bentar. Ini surat apa nih? Bentar. Dulu. Antara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Iya. Itu surat Al-Fil. Aku lagi nyari yang tadi kita 110 ya tadi kita buka. Tadi kita buka 110. Kita Muslim, kita bacanya gila-gilaan men. Idza ja'ana bukan. 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 Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Wah, aku buset. Bukan. Iya itu Al-Asr betul. Al-Asr. Itu dia Pak. Hah? Itu dia tadi. Ini azza kan? Bukan, ini Jalzul Zilah. Itu Jalzul Zilah itu sama gitu. Wala ditarikkan. Oke, abad yang lain deh. Buset, susah banget bacanya. Karena ini belum ada mesin print, jadi gila-gilaan kalau mau nyarinya. Tapi saya suka memang nyarinya. Manuskrip abad 17 yang ada Bang Jip. Iya, makanya sabar. Ini dari Iran tahun 1680 ya. Nih. Ya, internet gue. Bentar. Nah, ini lebih enak bacanya. Kul a'udzu bi rabbil falaq. Kul a'udzu bi rabbin nas. Kul huwallahu ahad. Ini tabat. Nah, ini tabat nih yang tadi. Ini Bang, ini surat 111 Bang. Tabat yada abi lahabiu watab. Ya, habis itu kita ke lembaran sebelumnya. Nah, nih. Ini yang tadi nih. Idaja anasrullahi wal fad. Ini abad 18 Bang. Kalau ada fitnahan tadi Abang bilang 1924 baru dikumpulin. Ini udah ada Bang, abad 18. Sama seperti yang Utsman tadi. Mana Utsman tadi? Sama seperti Utsman tadi, sama seperti Al-Quran yang sekarang saya buka.
Di mana tuh Bang fitnahan Abang? Abangku? Oke, sudah dijawab. Iya. Oke. Iya, udah saya jawab deh Bang. Sebelum 1924 ini Al-Qur'annya sama Bang. Ini Al-Qur'an tahun 1680. Kalau Abang mau tahu lokasinya, ini ada di New York, di Columbia University. Ada di Rare Book Manuscript and Library. Ya? Tetap. Putus-putus abangku. Abangku. Ya, Egel. Apakah monitor suara saya? Ya, baru masuk. Saya di monitor. Ya, baru masuk gimana? Ya, jadi informasi yang saya dapat, tapi yang saya kan dari TikTok juga gitu kan, dari media sosial. Iya, barusan saya udah bantah Bang. Bukan di, bukan ini, bukan dia dibuat lagi di Mesir, tapi dijadikan satu versi karena dari berbagai negara. Itu berbagai versi Al-Quran gitu. Tadi saya barusan tunjukin Al-Quran yang dari Iran tahun 1680, abangku. Sama seperti Al-Quran yang saya tunjukkan dengan Uthman dan saya cocokkan dengan Al-Quran yang saya pegang sekarang. Saya baru bantah fitnahan itu Bang. Abang paham nggak? Oh iya. Iya, bisa. Mantap. Menggunakan satu bahan dari Iran gitu kan? Iya. Gimana dari negara lain? Oh, abang mau abang semua. Misalnya, saya buka. Saya tidak minta itu. Oke. Bisa juga. Saya bisa buka juga yang lain. Kalau abang mau. Di Iran kan seperti itu. Ya, terserah. Ini kan hanya karena apakah itu dibantah atau tidak, karena itu kan sebuah fakta. Kalau memang pernah terjadi hal itu di Mesir pernah terjadi ada penyatuan versi yang sama karena ada berbagai versi, berarti itu sebuah fakta gitu yang tidak perlu dibantah dengan pembuktian karena kalau itu pernah terjadi, apakah itu pernah terjadi atau tidak itu saja. Yang 1924 itu sebenarnya itu cuma perpindahan tempat print Bang. Itu tapi kalau isinya, ayatnya, surahnya nggak berubah. Oke, mantap. Terus gimana, Abang? Tadi kan Abang bilang dua arah. Malah saya bilang, oh enggak, Al-Quran aja dulu, abis itu baru bahas Bible. Nih, kayaknya Al-Quran udah kelar nih. Bible gimana Bang? Iya. Bagaimana? Gimana transmisinya? Transmisi ini bagaimana? Coba kita istilahkan transmisi. Rupanya tadi tentang sejarah yang dimaksud rupanya ya. Transmisi Al-Quran rupanya tentang sejarah pencatatan atau penulisan kitab suci ya, antara Al-Quran dengan Injil rupanya. Enggak, transmisi Bang, seperti yang saya jelaskan tadi. Rasulullah kan lahir 570. Habis itu beliau menerima Al-Quran ayat pertama 610. Meninggal di 632. Berarti manuskrip Al-Quran yang ditulis di zamannya itu ada dan lengkap. Habis itu saya cocokkan Al-Quran yang waktu di zaman Rasulullah dengan Al-Quran yang saya pegang sekarang. Nah, abang kan nih, Kristen-Kristen ini kan selalu mengklaim, oh, kitab kami ditulis saksi langsung, sadis ya kan, Yohanes, Lukas, Matius. Nah, catatan Yohanes, Lukas, Matiusnya itu di mana Bang? Kalau boleh tahu. Catatan-catatnya itu, catatan itu. Iya, di mana itu Bang? Jadi kita berbicara tentang sejarah masing-masing kitab suci artinya nih ya. Iya, transmisinya, betul, transmisinya bagaimana? Jadi tinggal saya ya. Jadi saya bisa cocokkan dengan Bible yang sekarang gitu. Yang sekarang? Ya, kalau bicara tentang kitab suci Bible atau Injil yang kami sebut Alkitab, nah itu kan dikanonisasi atau dikumpulkan oleh Jemaat Katolik. Jemaat Katolik yang membukukannya menjadi Alkitab yang kami pegang sekarang atau disebut Bible. Tentu saja Gereja Katolik lah yang mempunyai manuskripnya itu.
keaslian dari tulisan-tulisan itu. Naskah-naskah aslinya ya tentu saja dari Jemaat Katolik yang memegangnya. Itu. Katolik berarti di Vatikan ya Bang ya? Ya mungkin ada di Vatikan. Apakah semua ada di Vatikan? Saya kurang tahu karena saya belum pernah ke Vatikan juga untuk melihat naskah-naskah aslinya itu. Atau kita bisa cek ke Google kali di mana saja. Tapi saya kan tidak pernah melakukan riset-riset seperti yang kamu lakukan Bang Jibril lakukan. Oke. Nah, jadi kalau saya buka Bang, Vatikan ya. Kalau di sini ada dg.vatlib.it. DG ini artinya digital, Vat ini artinya Vatikan, library ini artinya perpustakaan, .it. IT ini website Itali. Di sini ada Vatikan Library Bang. Di sini ada puluhan ribu naskah. Tapi yang tertua itu kita bisa lihat itu namanya Vatikanus Bang. Codex Vatikanus. Nah, tapi ini datednya Bang, carbon datingnya itu abad keempat Bang. 400 tahun setelah kejadian. Itu gimana Bang cara mengimani kitab yang ditulis 400 tahun setelah kejadian Bang?